saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Nih, coba kita lihat. Kalau kita lagi jalan di jalan, ada polisi berhenti nggak? Kenapa berhenti? Karena polisi. Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk, ada peluit, ada kemudian ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi. Betul begitu? Berarti setiap petugas pasti punya bukti. Betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas. Petugasnya siapa? Turun ke dunia. Bawa bukti nggak? Kalau dia dari Allah, apa buktinya? Bukan. Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat. Mujizat artinya? Bukti. Mujizat artinya bukti. Salah. Mujizat artinya? Keajaiban. Salah. Mujizat artinya? Ingat baik-baik. Mujizat asal katanya ajaza. Ain, jim, za. Itu asal katanya. Ajaza. Ajaza artinya lemah. Hati-hati ya. Al-Aziz itu yang maha kuat, Allah. Tapi kalau Al-Ajiz itu yang maha lemah. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu hati-hati. Kalau salah dikit aja makhrajnya, salah semua. Kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kol-kolahnya. Kolbu. Kalau kalbu, anjing. Kalau kolbu, jelas ya? Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Contoh, Nabi Musa, trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa buktinya diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin itu badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin. Berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis, kesehatan. Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya, atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa? Di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu. Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres setiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat. Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Yang lain diangkat, nggak bisa lagi. Mujizatnya mana? Mujizat mana? Nggak ada. Nabi Muhammad tetap ada. Mujizatnya di mana kalau gitu? Nih, kalau gitu saya lihat. Bahasa sastra itu beda dengan bahasa biasa. Betul? Saya seorang penulis, dikit banyak saya tahu sastra. Contoh, ini bahasa biasa. Bapak dan ibu pergi ke pasar, paham? Bahasa sastranya nggak begitu. Bahasa sastranya bisa jadi begini. Ayah dan bundaku, mereka meniti jalan menuju tempat orang berjual beli. Kan itu kan? Lebih susah dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dalam sastra itu selalu berlaku satu hal yang sangat-sangat sederhana. Kalau Anda mau pilihan katanya indah, Anda keluar daripada makna yang sebenarnya. Tapi kalau Anda mau kemudian maknanya yang dapat, Anda pakai bahasa yang sederhana. Kalau Anda mau pilih keindahan bahasa, maknanya harus dikurangi. Kalau mau maknanya, keindahan bahasanya harus dikurangi. Satu-satunya yang maknanya bagus, indah katanya mantap, itu cuma
Al-Quran. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka orang-orang stres melihat Al-Quran. Kok bisa begini? Contoh, nih salah satu contoh. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Ini contoh. Suatu masa ketika Rasul masih ada yang bilang bahwa dia juga nabi. Ada yang mengklaim nabi juga, namanya Musailamah. Musailamah dia digelari Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya sang penipu. Nah, kenapa dia digelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah nabi. Suatu waktu turun surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Ya semua hafal. Wal asri. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Ini surat pendek atau panjang? Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini, apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke atas muka bumi ini, maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup. Karena maknanya yang indah. Tidak selesai dikaji sampai detik ini. Kalaupun Al-Quran tidak turun semuanya, maka semua itu sudah terwakili dalam surat Al-Asr itu. Ngeri ya? Sependek itu maknanya sedemikian besar. Nah, ketika turun surat tadi, Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, orang ini pinter banget. Amr bin As ini pinter banget orangnya, belum masuk Islam, dia jalan-jalan ketemu Musailamah Al-Kadzab. Ketika ketemu Musailamah, Amr bin As bilang, tahu nggak, semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren banget. Apa kerennya? Nih, coba dengar. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah dengar, lalu bilang, semalam juga saya turun wahyu. Apa wahyunya? Sama, dia bilang. Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang. Wal wabr, innaka uzunani wasodr, sa'iruka hafrun nakar. Sama nggak? RRR semua. Wal asri, R. Innal insana lafi husrin, R. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, R. Rimanya pas, temponya pas, belakangnya R semua, maknanya nggak selesai dikaji sampai sekarang. Tapi Musailamah, belakangnya R semua. Tahu artinya? Wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakdab, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Ketika dengar itu, Amr bin As tertawa terbahak-bahak kemudian bilang, Musailamah, cukup, nanti orang-orang menertawakanmu. Lalu dia bilang sama Khalid bin Walid, yuk kita ke tempat Muhammad, kita masuk Islam. Gara-gara dengan surat Wal Asri. Surat Toha 1-20 itu membuat Tufail bin Amr ad-Dawsi yang hafal 200 ribuan syair bertekuk lutut, nangis, lalu berkata, saya nggak pernah dengar yang kayak begini. Lalu kemudian dia masuk Islam. Kita aja mungkin yang nggak ngerti bahasa Arab, ini mana bagusnya?